Ya, Mirsa, apakah pelonggaran ini aman atau tidak? Dan apakah juga ini bisa memicu peningkatan kasus COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan epidemiolog Pak Pandu Riono. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Baik, Pak Pandu. Mas dan Mbak, apa kabar? Kabar baik, Pak Kabar Pandu. baik, Pak. Pak Ya. Pandu, ini Presiden kemarin mengumumkan bahwa ada pelonggaran penggunaan masker di tempat terbuka. Ini keputusan yang baik atau tidak? Mengingat saat ini memang masih dalam masa sudah atau pasca mudik dan balik Lebaran. Ya, saya sebenarnya sangat menyesalkan pernyataan Bapak Presiden Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi mungkin karena informasi briefing dari anak buahnya tetap menganjurkan pakai masker baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kan itu sifatnya anjuran. Kalau dianjurkan untuk boleh melepas masker di luar ruangan, itu akan menjadi pertanyaan seakan-akan pandemi ini sudah selesai. Padahal belum. Yang di luar ruangan tuh juga banyak variasinya. Dan yang paling penting, memakai masker itu kita mengedukasi masyarakat selama 2 tahun lebih, itu tidak mudah. Dan itu kebiasaan yang sangat baik, mengingat bahwa kita bukan hanya masker untuk mencegah COVID, tapi juga untuk mencegah polusi udara, mencegah tuberkulosis, dan banyak lagi kalau banyak di sekitar kita yang masih para perokok. Nah, ini menurut saya kita harus menjaga kesehatan paru kita. Dan saya kira masyarakat akan sekarang walaupun diizinkan untuk melepas masker, mereka sebagai besar akan tetap memanfaatkan tetap pakai masker. Ini yang menurut saya suatu berkah dari pandemi ini sehingga masyarakat lebih patuh dan lebih sadar untuk menjaga kesehatannya. Baik, Pak Pandu, setelah pemerintah ini menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melepas masker di luar ruangan seperti itu pada saat beraktivitas. Namun di Indonesia sendiri ini statusnya masih PPKM. Anda sempat mengungkapkan ataupun sempat menyatakan bahwa status level PPKM ini sudah tidak relevan. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Pak? Bagaimana? Kenapa PPKM sudah tidak relevan? Iya, kita lihat sendiri bahwa dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang dibantu oleh FKM UI itu mengindikasikan bahwa 99% ya penduduk di Jawa Bali asal dan tujuan mudik itu sudah mempunyai imunitas ya berkat vaksinasi atau karena infeksi. Dan yang di booster itu sangat tinggi kadarnya. Sehingga kemarin mudik yang begitu masif ada pergerakan penduduk itu menguji apakah memang keandalan antibodi pada penduduk itu mampu mencegah. Setelah mudik, 2 minggu setelah mudik ini, peristiwanya tidak ada kenaikan kasus yang signifikan. Dalam pengertian ada kenaikan, tetapi tidak ada kenaikan yang dirawat di rumah sakit atau peningkatan kematian. Artinya, kita bisa menghentikan pembatasan kegiatan masyarakat. Mudik itu adalah sama sekali tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat. Orang bisa bersilaturahmi, orang bisa bepergian. Sehingga PPKM sudah tidak relevan lagi. Kalau kita betul-betul ingin memulihkan ekonomi, inilah saat yang tepat. Bukanlah membatasi atau melonggarkan pakai masker. Karena pilihannya setelah PPKM tidak menjadi intervensi yang digunakan untuk mencegah kasus atau mencegah lonjakan kasus, hanya dengan 2 cara, yaitu anjuran tetap pakai masker, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan kemudian semua penduduk sebaiknya divaksinasi booster. Itu andalan kita supaya kita bisa secara sustain mengendalikan pandemi ini. Pak Pandu, tidak ada lonjakan kasus, apakah memang sudah ada tracing sebelumnya atau justru karena tidak ada tracing maka tidak ada kelonjakan kasus? Ya, kalau kasus kan itu berdasarkan testing ya. Tapi kan yang kita bisa lihat adalah tren daripada ada peningkatan kasus, tapi tidak signifikan, ya kan? Kalau dulu tuh setelah terjadi mobilitas penduduk yang masif, selalu terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Dan kedua adalah
angka yang dirawat di rumah sakit itu sangat rendah. Jadi tidak ada lonjakan, tidak ada kenaikan yang berarti. Dan kematian juga sangat rendah. Itu membuktikan bahwa vaksinasi atau tingkat kekebalan penduduk itu juga sudah bisa diandalkan untuk menekan, walaupun ada penularan, masih ada penularan, maka tidak akan berdampak terhadap hospitalisasi dan kematian. Nah, penularan hanya bisa ditekan kalau penduduk tetap dianjurkan prokes. Salah satu yang paling penting adalah menggunakan masker. Jadi saya menghimbau kepada Pak Jokowi untuk mengkoreksilah statementnya supaya tetap menganjurkan menggunakan pakai masker. Dan PPKM untuk bisa dihentikan. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Kita harapkan semoga mungkin memang pemerintah sudah mencopot, tapi masyarakat juga lebih bijak untuk menghadapi kebijakan ini sehingga tidak ada lonjakan kasus ke depannya. Terima kasih Pak Pandu, sehat selalu.